Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Ya. Jadi barisan aritmatika itu beda atau selisih antar dua sukunya itu selalu sama. Misalkan kita punya barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Maka barisan ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia memiliki beda yang sama. Jadi dari 3 ke 5 itu bedanya 2. Dari 5 ke 7 bedanya juga 2 atau selisihnya 2. Nah, karena selisihnya sama, maka barisan ini kita sebut barisan aritmatika. Ada beberapa hal yang penting dalam barisan aritmatika yang perlu kita pahami. Yang pertama, setiap elemen pada barisan ini kita sebut sebagai suku. Nah, kalau dia berada pada urutan pertama, maka kita sebut sebagai suku pertama. Berarti 5 itu adalah suku kedua, ya. Suku ketiganya 7, suku keempatnya 9, dan seterusnya. Nah, suku pertama itu juga biasa disebut sebagai A. Di dalam buku-buku itu disimbolkan dengan huruf A. Nah, ini adalah suku yang pertama. Nah, kalau dalam barisan ini, suku pertamanya adalah 3. Kemudian beda atau selisih antar suku yang berurutan, itu kita bisa dapat dengan cara mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Ya, misalkan U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, dan seterusnya. Ya. Pada barisan ini bedanya itu adalah 2. Kemudian ada lagi istilah UN atau suku ke N. Jadi biasanya suku ke N ini adalah suatu suku yang ditanyakan di dalam soal-soal matematika. Misalkan kalau ditanya urutan suku ke 50, berarti N-nya tinggal ganti menjadi 50, jadi U50. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan barisan aritmatika. Jadi kalau kita lihat barisan-barisan ini, dia selalu memiliki beda yang sama. Jadi 2 ke 4 bedanya 2, 4 ke 6 bedanya juga 2, ya, dan seterusnya. Karena ini memiliki beda yang sama, maka kita sebut sebagai barisan aritmatika. Begitu pula yang kedua, ini bedanya kalau kita lihat dari 8 ke 5 itu kan berkurang, ya. Jadinya negatif 3. Dari 5 ke 2 berkurang 3, ya. Dari 2 ke negatif 1 juga berkurang 3. Nah, karena dia bedanya sama, yaitu negatif 3, maka barisan ini juga kita sebut barisan aritmatika. Terus ini negatif 7 ke negatif 3, ini kan bertambah 4 kan. Dari negatif 3 ke 1 bertambah 4, 1 ke 5 juga bertambah 4, dan seterusnya. Karena juga memiliki beda yang sama, maka ini juga barisan aritmatika. Nah, lanjut kalau kita lihat ini sukunya dari 10 ke 8 itu kan berkurang 2. Ya, ini berkurang 2. Dari 8 ke 4 itu berkurangnya malah jadi negatif 4 nih. Berarti ini bukan merupakan barisan aritmatika karena dia memiliki beda atau selisih antar dua suku yang berurutan itu tidak sama. Oke, ini bukan. Yang kedua, 1 ke 1 selisihnya 0. Ini 0. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 2 malah, ya. Berarti karena dia bedanya atau selisihnya itu berbeda, berarti juga bukan, ya. Terus ini 2 terus menjadi 4, ya. Terus menjadi 8. Nah, ini juga bukan barisan aritmatika. Nah, lalu barisan apa? Nah, ini tuh barisan geometri. Ya, nanti pada materi selanjutnya kita akan pelajari. Ini disebut barisan Fibonacci. Nah, ini barisan biasa. Kita kembali ke contoh sebelumnya. Kita punya barisan 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ditanya suku ke-6, kira-kira kalian bisa tahu enggak suku ke-6-nya ini berapa? Ya, caranya kita tinggal lihat bedanya kan. Jadi tinggal ditambah 2, berarti ini juga ditambah 2 karena ini barisan aritmatika nih. Berarti dari 11 ditambah 2 itu berapa? Ya, hasilnya adalah betul 13. Nah, selanjutnya kalau misalkan ditanya suku ke-7, kira-kira ini berapa nih? Ya, sama dengan 15.
Nah, kalau misalkan yang ditanya ternyata suku ke-51, nah ini bagaimana caranya? Nah, apakah kita harus satu per satu secara manual, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, sampai dengan suku ke-51? Nah, ini kan melelahkan ya. Maka kita butuh konsep cara mencari suku ke N suatu barisan aritmatika. Nah, cara menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika, maka kita harus memahami pola barisan aritmatika ini. Nah, kalau kita lihat, setiap jeda suku itu kan selalu bertambah 2 kan. Jadi bertambah 2, jadi 9 ke 11 bertambah 2. Intinya bedanya itu 2 atau selisih antar suku itunya 2. Nah, kalau misalkan kalau kita mau cari suku pertama, berarti suku pertama itu adalah barisan yang bilangan yang pertama, ya ini sudah 3. Ya. Nah, kalau kita tulis lebih lengkap, karena pada dasarnya pada barisan aritmatika itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama suku awalnya, suku pertama. Yang kedua adalah bedanya. Nah, dari 2 inilah maka suku-suku yang lain setelahnya itu bisa terbentuk. Ya. Misalkan 5 itu dapat dari mana? 5 itu dapat dari 3 ditambah 2. Kayak gitu. Nah, jadi suku pertama dan beda ini penting dalam barisan aritmatika. Nah, kalau ini secara general 3 ditambah berapa kali bedanya untuk mendapatkan suku pertama. Nah, ini kan belum ada beda di sini kan. Ya, berarti 0 kali beda. Nah, secara umum kita bisa tulis U1 itu sama dengan U1 ditambah 0 kali beda. Terus, misalkan kalau kita mau cari suku kedua, berarti suku kedua itu kita dapatnya dengan cara 3 ditambah 1 kali beda kan. Karena ini bedanya hanya ada 1 kali. Ya, maka kita bisa tulis menjadi U2 sama dengan U1 tambah beda, atau U1 ditambah 1 kali beda. Ya, lebih lengkapnya seperti ini. Nah, misalkan lagi suku ketiga. Berarti untuk mendapatkan suku ketiga, angka 7 ini kita perlu menjumlahkan 3 tambah 2 tambah 2 ya. Jadi suku pertama ditambah berapa kali beda? Ada 2 kali kan? Ya, jadi suku pertama ditambah 2 kali bedanya. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 2 atau 2 kali 2. Hasilnya adalah 7. Oke, kita lanjut terakhir misalkan. Nah, kalau suku keempat untuk dapat 9 berarti kita butuh menjumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi berapa kali bedanya? Ya, 2-nya itu kita tulis sebanyak 3 kali. Ya, jadi suku pertama ditambah 3 beda. Berarti dengan pola yang ini, nih, lihat, kalau suku pertama 0 beda. Kalau suku kedua berarti U1 tambah 1 beda. Suku ketiga berarti 2 beda. Suku keempat berarti 3 beda. Berarti suku kelima itu adalah 4 beda. Ya, suku pertama ditambah 4 kali beda. Suku keenam berarti 5 kali beda. Jadi dia selalu berkurang 1 terhadap urutan sukunya. Kayak gitu kan. Nah, coba lanjut. Misalkan suku ketujuh, bagaimana cara menentukan polanya? Berarti suku pertama kita tambah dengan berapa kali beda? Mulai dari suku pertama ke suku ke-7. Ya, kita tinggal hitung ya. Berarti 3 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali beda. Nah, 6 kali beda ini kita dapat dari mana? Ya, kita bisa dapat dengan cara mengurangkan urutan suku yang ditanyakan dikurangi dengan suku awalannya, yaitu suku pertama. Ya, jadi 7 dikurang 6 itu sama dengan jumlah dari bedanya. Kayak gitu. Oke, berarti U7 itu sama dengan tinggal 7 dikurang 1. Jadi hasilnya 6. 6 dikali beda. Bedanya kan 2 ya, dan suku pertamanya 3. Berarti kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang kita utamakan adalah perkalian dulu. Jadi 2 dikali 6 itu sama dengan 12, 12 ditambah 3 itu sama dengan 15. Jadi suku ke-7 itu 15, sesuai. Kayak gitu ya. Nah, ini kan kita patokan dasarnya itu kan selalu menggunakan suku pertama kan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mulai dari patokannya itu tidak mulai dari suku pertama? Apakah bisa kita menentukan suku ke N-nya atau suku ke-7-nya? Nah, jadi sebenarnya bisa juga ya. Kalau misalkan contoh kita mulai dari suku keempat nih.
kita mulai suku keempat. Nah, dari suku keempat ke suku ketujuh yang ditanyakan, kita butuh jumlahkan 9 ini sebanyak berapa kali beda. Ya, jadi 9 ditambah 1, 2, 3. 3 kali beda untuk mendapatkan hasil ketujuh, suku ketujuh. Oke, berarti kita bisa tulis suku keempatnya itu adalah 9 ditambah dengan 7 dikurang 4 dikali beda. Suku keempatnya, jadi 7 kurang 4 itu 3, berarti kalau kita substitusi, berarti suku keempatnya 9 ditambah dengan 7 dikurang 4, 3, bedanya 2. Oke, dari sini 2. Jadi 2 kali 3, 6. Ya, 6 ditambah 9 hasilnya adalah 15. Nah, ini sama nih hasilnya ya. Jadi walaupun ya kita kasih log, walaupun dasarnya berbeda, awalannya berbeda, satu ini kita mulai dari suku pertama dan ini kita awalannya itu mulai dari suku keempat ya, tapi karena ini memiliki beda yang sama, maka sebenarnya hasilnya sama saja. Oke. Nah, sama juga kalau misalkan kita mulai dari suku ke-6. Untuk mendapatkan suku ke-7, berarti dari suku ke-6 berapa kali beda? Ya, hanya ada 1 kali beda, atau 7 dikurang 6. Hasilnya 1 beda. Berarti 13 ditambah 2. 13 tambah 2, 15. Ya, sama aja. Nah, berarti berdasarkan pola ini, kita bisa generalisasi. Ya, kita bisa generalisir. Kalau misalkan suku yang ditanyakan adalah suku ke N, maka kita bisa cari dengan cara suku ke A. A ini adalah awalan, jadi terserah kalian awalnya mau berapa, apakah awalnya suku pertama atau suku yang lain untuk menentukan suku tujuan. Ya. Nah, suku ke A awalan ditambah dengan berapa kali beda. Ya. Nah, berapa kali bedanya ini, kalau kita lihat polanya kan, ya sebenarnya kita tinggal kurangkan saja yang ditanyakan dengan suku awalan itu, urutannya. 7 dikurang 1, 6, gitu kan. Nah, ini 7 dikurang 4, 3. Ini 2 dikurang 1, 1. 4 dikurang 1, 3, gitu kan. Berarti tinggal kita kurangi saja. N dikurang A dikali beda. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan suku ke N suatu barisan aritmatika. Oke, contoh kasus. Suku ke-54 dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita masukkan konsep umum kita bahwa untuk menentukan suku ke N, itu suku awalan ditambah dengan yang ditanyakan, urutan yang ditanyakan dikurangi urutan dari awalan ini, kita mulai dari berapa, dikali dengan beda. Berarti suku ke-54 sama dengan, nah ini awalannya terserah kalian mau mulai dari mana, apakah mulai dari suku pertama atau suku yang lain. Ya, suku pertama juga boleh, lumrah. Ya. Tapi karena di sini 54, ya saya mau mudahkan perhitungan, saya mau jadikan 0 nanti, berarti saya mulai dari suku ke-4 ya. Nah, suku ke-4 itu adalah si angka 8 ini. Berarti kita mulai dari suku ke-4 ditambah berapa kali beda? Berarti tinggal 54 dikurang 4. Jadi ada 50 beda ya. Suku ke-4-nya 8. Hati-hati ya. Jadi bukan suku kedua karena kita patokannya suku ke-8. Berarti ditambah dengan 50 hasil pengurangan ini dikali dengan 2. 2 kali 50 hasilnya adalah 100. 100 tambah 8 sama dengan 108. Ya, kalau kalian mau mulai dari suku pertama, berarti suku pertama ditambah dengan 54 dikurangi 1 ya. Karena di sini 1. Berarti di sini juga 1. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan sama. Oke, contoh yang lain. Nah, ini kalau kita lihat barisannya sama ya, 2, 4, 6, 8, tapi yang ditanyakan pada suku keberapa yang nilai sukunya adalah 124. Jadi nilai sukunya ini sudah diketahui. Yang belum diketahui itu adalah nilai pada suku keberapanya atau N-nya yang belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencarinya? Lagi-lagi kita bisa menggunakan rumus umumnya ya. Jadi UA ditambah N min A dikali beda, UN sama dengan, nah kalian mulai A-nya dari mana terserah,
Ya, kalau di sini saya mulai dari suku pertama saja. Jadi U1 ditambah N min 1 ya. Karena di sini 1 dikali dengan beda. Selanjutnya 124 itu kita ambil dari sini. Ini adalah yang ditanyakan, yang N-nya yang ditanyakan ya. Karena nilai ini sudah diketahui. Nah, berarti suku pertamanya adalah 2 ditambah dengan N-1 dikali dengan 2. Ya. Bedanya itu adalah 2 jaraknya. 2 ke 4, 2. 4 ke 6, 2 juga kan jaraknya. Oke, dari sini kita sudah bisa kali masuk nih. Jadi 2 dikali N, ya kali pelangi ya. Jadi 2 dikali N, baru 2 dikali negatif 1. Nah, hasilnya ini 2 tetap, jadi 2 dikali N 2N, 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, negatif 2 dengan 2 itu kan bisa kita coret ya, kita meliminasi ini. 2 dikurang 2 itu kan 0. Nah, sehingga sisa 1, 2, 4, 2N. Nah, untuk menjadikan N saja berarti kita bagi 2 nih, kedua ruas. Berarti 2 bagi 2 habis, sisa N, dan yang sebelahnya 1, 2, 4 bagi 2, jadinya 62. Berarti suku ke-62 itu adalah hasilnya 124. Oke, atau hasil suku yang nilainya 124 itu adalah suku ke-62. Boleh begitu. Oke, contoh terakhir. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya adalah 9, jadi diketahui suku ketiga 9, dan suku ke-6-nya 18. Yang ditanyakan berapa suku ke-12-nya. Oke, berarti kita bisa gunakan rumus umum kita lagi. UN itu sama dengan UA ditambah N min A dikali beda, dan A ini adalah awalannya. Nah, kalau kita mau cari suku ke-12-nya berarti, nah ini awalannya terserah mau dari berapa. Ini kan sudah ada diketahui 2 ya. Nah, kalian bisa mulai dari awalannya itu kalian pilih yang U6 boleh, atau U3 juga boleh ya. Kalau U1 kan tidak diketahui dalam soal, dan kita pun tidak tahu. Nah, kita pakai yang ada aja. Berarti misalkan di soal ini saya pakai yang awalannya itu adalah suku ke-6. Berarti suku ke-6 ditambah 12 dikurang 6 gitu ya. Nih, 6 itu dari sini dikali dengan beda. Sehingga suku ke-12 itu sama dengan U6 ditambah 6 kali beda. Nah, bedanya berapa? Suku ke-6-nya berapa? Ini kan sudah dapat ya. Suku ke-6 itu adalah 18. Oke, jadi 18 ditambah 6 beda. Nah, masalahnya di bedanya. Bedanya kita belum tahu berapa. Oke, nah adakah cara, karena di soal kan tidak dijelaskan bedanya berapa. Nah, ada enggak cara untuk kita bisa mengetahui bedanya? Kenapa ini dikasih 2 ya? Dan memang untuk mengetahui beda, itu minimal 2 suku yang harus diketahui. Kita bisa manfaatkan 2 suku yang diketahui ini. Berarti kalau kita lihat yang terbesar 6, U6 itu sama dengan, kalau kita startnya mulai dari U3, berarti U3 ditambah 6 dikurang 3. Jadi 6 dikurang 3. Dikali beda. Jadi U6-nya 18, U3-nya adalah 9. Ditambah dengan 6 dikurang 3, 3 beda. Oke, jadi 3 yang ini bukan 3 di belakang ini ya, tapi hasil pengurangan 6 dikurang 3. Ini kebetulan aja. Oke, berarti ini positif 9, kita pindahkan di sebelah, jadi negatif 9, 18 kurang 9 kali 3B, 18 kurang 9 itu 9, oke, dikali dengan 3B. Nah, ini 9, di ini bukan 9 yang atas ya, tapi hasil pengurangan dari 18 kurang 9. Nah, ini kebetulan aja sama. Oke, lanjut, berarti tinggal beda kali 3 sama dengan 9. Untuk menghilangkan 3-nya berarti kita bagi semua dengan 3. Jadi bedanya itu adalah 3 ya. 9 bagi 3 itu 3. Nah, 3 ini bukan 3 dari atas ini ya, tapi hasil pembagian 9 dibagi 3. Oke, ini kebetulan aja ya, kebetulan yang 3 kali beruntun ya. Oke, berarti kita sudah dapat bedanya. Kita tinggal substitusi lagi kembali ke sini. Berarti 18 ditambah 6 dikali beda, berarti 18 ditambah 6 dikali 3. 3 kali 6, 18. Oke, jadi 18 ini bukan 18 dari sini ya, tapi hasil pengalian 3 dikali 6. Ini kebetulan aja. Oke, 18 yang ini tuh yang ini. Sehingga 18 ditambah 18 itu sama dengan 36.
Jadi mungkin begitu untuk pembelajaran hari ini.